Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan kembali tentang cara mengimport atau mengelola dokumen pada aplikasi Mendeley. Ya, ini merespon dari banyaknya pertanyaan dari adik-adik mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kencan ilmiah dalam jaringan, yang mungkin pada saat saya presentasi banyak adik-adik mahasiswa yang terkendala jaringan sehingga banyak yang terskip ketika saya menjelaskan atau yang terlewatkan ya. Baik, di sini saya akan fokus bagaimana mengimport ya atau menambahkan dokumen di dalam aplikasi Mendeley Desktop ini dengan memanfaatkan fitur web importer ya. Jadi pastikan web importernya sudah ada. Jadi di sini saya coba hapus dulu ya. Oke, saya mulai dari awal. Saya mulai misalnya sini Google Cendekia ya. Oke. Baik, pastikan pertama kita ketika sudah terbuka seperti ini aplikasi Mendeley Desktop kita akan menambahkan referensi dengan memanfaatkan tools web importer. Untuk bisa memanfaatkan ini kita perlu install di dalam web kita. Jadi caranya tinggal klik install web importer dan tunggu. Oke, kalau sudah seperti ini klik get web importer for Chrome ya, ini diklik. Oke, setelah itu klik tambahkan ke Chrome. Setelah itu klik add extension. Oke, setelah sudah berhasil diinstal, nanti tandanya seperti ini, hapus dari Chrome. Ketika sudah ada seperti ini, berarti ini kita sudah berhasil. Dan ini kita lihat di bagian pojok kanan atas sudah ada icon Mendeley Web Importer, berarti kita sudah memiliki toolsnya ya, pluginnya. Jadi sudah bisa dimanfaatkan. Baik, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya ini kan sudah ada ikonnya. Sekarang kita buka Google Cendekia, Google Scholar. Ini alamat URL-nya scholar.google.co.id. Oke. Di sini misalnya kita tuliskan, misalnya saya pakai yang moderasi beragama perguruan tinggi ya, biar cepat. Ini tinggal diklik. Kita tunggu. Nah, setelah seperti ini, misalnya kita mau batasi referensinya mulai 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir, yaitu kalau 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2016. Ini tinggal diklik, maka semua artikel yang muncul ini adalah artikel yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2016 sampai 2020. Oke. Caranya jangan langsung menggunakan web importer saat seperti ini. Nanti ketika kita menggunakan web importer ya, kita menggunakan web importer seperti ini. Ini kan klik web importer. Jadi ketika pertama kali nanti akan muncul tampilan seperti ini. Maka klik icon send, ini diklik saja seperti ini. Sambil menunggu dia mendeteksi yang ada di halaman web kita ini. Jadi kalau misalnya web importer itu kita ambil langsung dari halaman begini, ketika kemudian kita import masuk ke dalam Mendeley Desktop, itu nanti tampilan itu berantakan ya, tidak benar, tidak akurat. Ya, jadi saran saya itu tetap harus dibuka dulu satu-satu, baru klik web importer, kita baca dulu abstraknya. Kalau memang ada yang kita cari baru kita masukkan, gitu ya. Misalnya seperti ini. Ini kalau kita masukkan semua ya, masukkan semua di dalam Mendeley, nanti ini ininya pengelolaan referensinya itu menjadi tidak akurat ya, jadi berantakan. Jadi saran saya ini jangan dulu dihidupkan, nanti dihidupkan ketika kita misalnya sudah membuka, misalnya ini ya, saya membuka ini, saya buka salah satu, open new tab, jadi buka di tab baru. Nanti sudah seperti ini ya, baru kemudian klik ini web Mendeley. Nanti itunya jadi ini, lihat saja di sini perbedaannya. Kalau kita di sini, kalau saya klik ini, nanti yang ini yang sama ya, dia yang munculnya itu journal
IA Ibrahim ACID. Jadi bukan nama jurnalnya, tetapi kalau di sini justru itu yang muncul adalah langsung nama jurnalnya, padahal judul yang sama. Itu dia perbedaannya. Kalau kita langsung ambil dari sini itu berantakan. Sarannya harus dibuka dulu, jadi seperti ini baru dimunculkan web importernya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah enak, tinggal kita klik. Ini kan sudah di checklist, file PDF-nya juga ada. Ini tinggal add to Mendeley. Ya, kita tunggu sementara diproses ya, proses. Nah, ini sudah berhasil, referensinya berhasil diimport, PDF-nya juga berhasil diimport. Nah, sekarang kita buka aplikasi Mendeley-nya. Di sini belum muncul. Untuk memunculkannya klik sinkron sini ya. Ini. Ini ya. Misalnya kita cek sudah ada doi-nya, ini dicek lagi, dicek kebenarannya. Pilot ini dicek lagi sudah benar atau belum. Oke. Nah, kita anggap saja sudah benar, jadi sudah memenuhi semua. Oke, sudah memenuhi semua. Nah, ini kan sudah seperti ini, jadi nanti tinggal diperiksa lagi ya, disesuaikan apakah misalnya di masing-masing institusi atau masing-masing kampus bagaimana cara penulisannya. Kalau misalnya itu kan ada panduan penulisan, itu tetap nanti kita sesuaikan apakah huruf besar semua ataukah huruf kecil, hanya yang kapital yang bagian pertama. Nanti disesuaikan, atau setiap kata itu huruf kapital di awal. Ini tinggal disesuaikan. Kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, maka tinggal bisa diganti. Misalnya akarnya itu kita kasih huruf kecil, akar ya, moderasi. Jadi bisa kita edit nanti sesuai kebutuhan yang institusi kita mau. Sama di ini dia tidak boleh di pesantren misalnya gitu ya. Misalnya harusnya penulisannya begini. Kalau sudah seperti ini tinggal kita klik di luar aja. Nanti sudah akan berubah gitu ya. Tadinya kapital semua, sekarang sudah seperti ini. Oke. Ini satu artikel. Misalnya lagi saya mau tambah satu artikel lagi. Misalnya lagi itu tentang ini atau ini, aktualisasi moderasi beragam di lembaga pendidikan. Caranya dibuka dulu seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru dijalankan web importernya ya. Oke, ini sudah ada. Oke, setelah sudah ada baru add to Mendeley. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil keduanya. Sekarang kita buka kembali Mendeley desktop, kemudian kita klik sinkron. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita periksa, search dulu, cek kebenarannya. Ini sudah benar. Kita cek lagi di doi-nya, cek. Oke, sudah benar, sudah dibenarkan. Berarti detail as are correct, berarti sudah benar semua. Misalnya 2 jurnal lah saya sudah peroleh. Nah, 2 jurnal ini sudah ada di dalam perpustakaan saya. Nah, sekarang waktunya saya membaca apa sih yang ada di dalam sini, dia berbicara tentang apa. Oke, saya mulai dari yang Aziz ya, yang Aziz. Saya tinggal klik 2 kali ya, klik 2 kali, kemudian saya melihat abstraknya dulu ya. Misalnya ternyata abstraknya itu adik-adik itu ini bahasa Inggris, tidak apa-apa, nanti kemudian langsung masuk saja di mana di poin yang mau dicari ini sebenarnya apa. Misalnya kan tentang moderasi beragama, berarti kita lihat apa sih definisi moderasi beragama itu. Misalnya di sini kita lihat moderasi beragama.
Nah, ini ya tentang moderasi beragama. Nah, kita bisa lihat di sini langsung muncul, jadi tidak susah kan. Moderasi beragama, ada alasan mendasar mengapa fikih menjadi pilihan jurusan lembaga. Mat Ali ini saya sampaikan ini. Oke. Moderasi ya, moderasi next. Ini karakter moderasi, ini kita tandai ya, misalnya ini yang kita cari. Karakter moderasi yang tertanam dari santri didapat dari penguasaan yang baik pada usul fikih dan fikih. Ini misalnya kita mau masukkan di dalam tulisan kita, ini tinggal kemudian dicatat saja. Ini karakter misalnya moderasi, karakter moderasi ya. Kita kasih catatan tentang karakter moderasi. Kita fokus saja. Nanti kan tinggal kita ambil ya, Ctrl C, kemudian kita masukkan di catatan ya, seperti ini ya, bahwa karakter moderasi yang tertanam dari santri itu dapat dari penguasaan yang baik pada usul fikih dan fikih. Nah, ini kita sudah dapat satu catatan. Nah, bisa juga kemudian kita cari yang lain, tentang moderasi ya. Lagi habis ini tentang misalnya kita hanya dapat satu catatan di sini, kita bergeser di artikel yang kedua, misalnya di sini. Oke, di sini tentang moderasi. Kita next. Kita lihat ini ya, abstraknya. Di abstraknya itu moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menghadapi perbedaan baik dalam ekstrim maupun fundamental. Beragama juga Oke, di sini ya, peran ini kita garis bawahi. Ini tidak bisa. Oh, ini tidak bagus. Misalnya ini ya, kita tandai. Nah, ini ya, terus beragama sebagai jalan tengah. Ini berarti bernegara, beragama dan bernegara. Misalnya ini kita copy, baru kita masukkan dalam catatan kita. Beragama sebagai jalan tengah dalam menghadapi negara, misalnya gitu. Dan sudah, kita cari lagi, misalnya kita lihat lagi kita lihat beragama yang dapat terlihat dari ini misalnya definisi moderasi ya. Ini dia di sini berbicara tentang ini. Ini copy ya, maksudnya. Nanti di sini juga ada definisi. Jadi kita sambil ini ya menandai. Oh, saya lupa tadi, ini haruslah sambil menandai bahwa di sini kita berbicara tadi itu, kalau yang pertama kan tentang peran lembaga pendidikan ya, peran lembaga pendidikan dalam moderasi beragama. Peran lembaga pendidikan, peran lembaga pendidikan, peran lembaga pendidikan terkait moderasi beragama. Kemudian titik koma. Setelah itu tadi ada yang bagian kedua itu saya berbicara tentang definisi moderasi ya. Jadi kita berbicara juga definisi moderasi. Sementara di artikel yang satunya tadi itu yang sebelumnya
kita ini berbicara tentang apa? Kita berbicara catatan kita tadi itu di sini karakter moderasi, ya. Jadi ada di sini karakter moderasi. Di sini kita katakan sini juga karakter moderasi santri. Oke. Nah, ini untuk memudahkan kita nanti memfilter file. Misalnya sudah ada seperti itu, maka ketika kita mau cari apa saja yang sudah kita tandai di dalam tulisan kita, itu kan kalau kita buka satu-satu repot. Jadi caranya, karena kita sudah menandai, kita tag, maka kita bisa memanfaatkan fitur ini, filter ini ya. Ini tinggal diklik, pilih yang my tag, filter by my tag. Nanti akan kelihatan ini tadi definisi moderasi, karakter moderasi santri, peran lembaga pendidikan terkait moderasi beragama. Jadi kita tinggal klik saja ini. Ini saya klik, dia berada di sini. Jadi berada di file ini. Jadi misalnya kalau kita punya ribuan file atau ratusan file, kita tidak repot karena kita sudah ada penanda. Jadi kita tinggal klik begini, oh dia ada di artikel ini. Nah, artikel ini tinggal kita lihat catatannya mana. Ini yang tentang peran lembaga. Nah, di sini oh ini yang tentang peran lembaga. Moderasi beragama sebagai jalan tengah, ya itu. Oh iya, ini yang kemudian kita bisa ambil ya. Ini kan yang bagian pertama. Ini yang bisa kita ambil. Ini kita copy saja. Kita masukkan di dalam file Word kita. Jadi kita buka. Buka file Word. Kita tunggu. Oke, baik. Wordnya sudah terbuka. Misalnya saya buka yang file baru. Misalnya di sini kita tentang ini di bab 2 ya, misalnya bab 2 tentang kajian teori. Kemudian di kajian teori kita itu bagian A, misalnya kita berbicara tentang apa? Tentang tadi itu moderasi beragama pendidikan. Jadi kita copy paste yang kita sudah sesudah copy tadi di Mendeley ini ya seperti ini. Moderasi beragama sebagai jalan tengah, misalnya. Nah, ini kan saya ambil dari mana? Saya ambil dari artikel yang tadi itu. Saya tinggal apa? Tinggal ini saja. Tinggal ini kan kutipan yang saya ambil dari tadi itu, catatan-catatan saya. Maka saya harus mencantumkan referensinya, sumbernya. Ini pokoknya di setiap titik itu kalau kita ambil harus kita cantumkan referensinya. Tidak boleh kita pasang di sini tapi di sini tidak. Jadi di setiap titik itu harus ada referensi. Ini ya. Nah, jadi kalau kita mengambil dari file orang atau sumber artikel jurnal, maka harus kita cantumkan. Tidak boleh tidak. Nah, di sini ini titik, kita spasi satu kali, kemudian klik reference, ya. Klik reference, kemudian klik insert citation, ya, go to Mendeley. Nah, ini kan tadi peran lembaga pendidikan, kita klik, dia muncul di sini, yang ini yang kita ambil kan. Nah, ini tinggal kita klik, baru kemudian klik site ini. Oke. Ini karena saya posisinya menggunakan yang IN bonus type, jadi saya ubah dulu. Misalnya saya menggunakan yang APA, ya. Saya menggunakan yang APA yang umum. Nanti posisinya seperti ini, ya. Kalau di perguruan tinggi umum, oke. Misalnya lagi yang
berikutnya untuk menerapkan moderasi beragama di masyarakat perlu dilakukan adalah ini, perbaiki dulu adalah jadikan ini titik ini juga di artikel yang sama, insert lagi, go to Mendeley, kemudian klik lagi ini, site lagi, nanti seperti itu. Misalnya saya mau masukkan lagi bagian B tentang apa, tentang moderasi beragama lah ya, tentang moderasi beragama. Saya mulai dari definisinya. Apa sih definisi moderasi beragama itu? Saya buka Mendeley saya, kemudian saya lihat ini definisi moderasi. Ternyata ada di artikel ini juga. Moderasi beragama itu definisinya adalah ini bahwa moderasi beragama ini kita ambil saja. Nanti kita parafrase, kita masukkan ke dalam ini. Agamanya dapat dari perspektif gereja Katolik ya. Oke, dalam gereja Katolik istilah moderat tidak biasa terhadap penilai yang menolak pembaruan dalam pengertian gereja Katolik. Ini jadi terbuka terhadap undang-undang Islam. Jadi ini arti dari moderat ya, adalah terbuka terhadap ini. Nah ini kemudian kita cantumkan lagi reference, kemudian klik insert citation, go to Mendeley, cari lagi di mana ini definisi. Ternyata di Strauss-No Eddy juga, di site lagi. Kemudian di mana lagi kita buka lagi tentang, misalnya kita mau masukkan karakter di ini kita misalnya di sini kita tambahkan karakter moderat, ternyata misalnya di paragraf baru karakter moderat santri. Kita tinggal lihat sini karakter moderasi santri. Jadi karakter moderasi santri itu ada di Aziz Abdul ya. Ini tinggal kita kita masukkan lagi ke sini. Kita tinggal spasi, insert, go to Mendeley, kemudian ini diklik, kemudian di site. Ini masih Strauss-No, kembali insert citation, go to Mendeley, pastikan ini sudah berubah ya. Ini kan masih si Strauss-No, meskipun saya sudah klik ini ya, pastikan ini saya sudah klik ini tapi namanya masih Strauss-No. Caranya di clear dulu, baru kemudian klik ulang karakter moderasi ini ya, masih ini ya, ini sudah berubah Abdul Aziz, baru kemudian site. Jadi pastikan jangan sampai dia mengulang. Oke, jadi sudah ada seperti ini. Nanti ketika sudah seperti itu kita pilih referensinya. Ini referensi, misalnya di sini daftar pustaka ya. Di tengah-tengah. Tinggal kita kemudian untuk memunculkan daftar pustakanya tinggal klik insert bibliografi. Ya, jadi akan muncul seperti itu. Jadi daftar pustakanya sudah ada. Nah, jadi lebih gampang, kita lebih memudahkan. Jadi kita semacam betul-betul di perpustakaan tapi rapi. Kita bisa lihat apa yang kita sudah tandai, apa yang kita sudah baca, kita bisa highlight, kita bisa macam-macam. Apalagi kalau yang bahasa Inggris tidak usah khawatir sebenarnya, ini kan bisa di copy paste. Ini saya copy paste ya. Setelah itu saya ini tanda copy nih, copy. Baru itu apa? Saya tinggal buka, misalnya kalau saya tidak pintar bahasa Inggris, saya buka saja Google terjemahan kan. Misalnya tinggal buka Google terjemahan misalnya. Google, ini Google terjemahan. Ini artinya ya, abstraknya dihilangkan saja. Indonesia adalah negara ini tinggal diperbaiki, dirapi-rapikan sedikit begini. Ini
Saudara, Indonesia adalah negara majemuk. Nah, ini tinggal di copy. Ini saya copy kembali, saya buka lagi referensi saya. Jadi tidak susah. Ini kemudian, ini kan saya sudah blok tadi ini. Saya mau pasangkan catatan, ini tinggal add note, ya. Nggak ada catatannya tadi itu. Nah ini saya tinggal copy paste itu yang sudah saya Indonesia kan, sudah. Ini sudah ada Indonesianya. Jadi nanti tinggal saya buka bahwa sudah ada catatan baru tentang ini, yaitu ini intinya. Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku rasa yang toleransi diperlukan ini. Oleh karena itu moderasi agama sangat tepat untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini jadi tidak susah. Dengan ini kita lebih mudah, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Banyak yang WA terkait problem penginstalan Mendeley. Jadi saya akan buat khusus ya video itu, karena memang itu terkait bukan Mendeley-nya yang error, tetapi memang aplikasi Windows-nya kebanyakan Windows 7 ya. Itu kemudian ketika install Mendeley ada komponen yang hilang ya, gitu ya. Ada komponen yang hilang. Nanti saya akan buat video khusus tentang itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.